kiat-kiat yang perlu dimiliki itu apa aja selain modal? Tekun dan sabar lah. Tekun dan sabar itu Yang kuncinya jelas ya. kuncinya. Ada hal lain mungkin Pak Ari yang pengen disampaikan? Tekun, sabar, dan satu yang paling penting jujur gitu. Tekun, sabar, dan jujur kuncinya ya. Ya itu kuncinya. Oke, sahabat Explore, siang hari ini kita berkesempatan mengunjungi salah satu home industri tempe plastik yang ada di Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bersama saya ini Pak Ari Susanto. Beliau adalah pemilik dari home industri kerajinan tempe. Nanti kita akan bincang-bincang kaitan dengan usaha home industri yang sudah ditekuni dan digeluti oleh Mas Ari sejak puluhan tahun. Selamat siang Mas Ari. Selamat siang. Ini kita dari tim Explore, Mas Ari. Artinya ingin tahu kaitan dengan awal mula Mas Ari kemudian membuka home industri tempe plastik ini, Mas. Mas Ari bisa ceritakan itu sejak kapan? Terus sampai dengan hari ini seperti apa? Awal mula itu ikut orang tua tuh, pas sekolah udah 1 tahun mulai ikut orang tua belajar tempe. Nah kalau boleh tahu Mas Ari, dari usaha Mas Ari yang sudah Mas Ari geluti dan kembangkan sampai hari ini, itu dalam sehari Mas Ari itu memproduksi ini kan bahan dasarnya kedelai. Nah, dalam 1 hari itu berapa kintal kedelai yang Mas Ari produk dan terus dia jadi berapa ini tempe? Kalau untuk saat ini kurang lebih 2,5 kintal. Oh, 2,5 kintal ya. Dalam sehari. Dalam sehari. Nah, dari 2,5 kintal ini dia jadi berapa ini tempe kemasan plastik kecil? Kalau untuk ukuran kecil dalam 50 kilogramnya itu, kita jadiin 900 sampai 950 biji untuk ukuran kecil. Artinya dari 1 karung berisi 50 kedelai ini dia bisa menghasilkan 900 sampai dengan 950 tempe plastik ya. Ukuran kecil. Nah, kalau boleh tahu Mas Ari, proses awalnya seperti apa sih sebelum akhirnya kedelai ini terus bisa jadi tempe? Awal pembikinan itu prosesnya gimana? Prosesnya awal mulanya ini pertama-tama kita ini sortir dulu. Oh, pensortiran kedelai. Ini maksudnya untuk apa yang dilakukan pensortiran? Biar bersih kita. Biar bersih, kedelai bersih. Terus biar bagus. Disortir kedelai dengan sampah-sampah cangkang kedelai. Memisahkan dari cangkang dan sampah-sampah ya. Kadang ada tuh tercampur jagung, terus kulitnya masih ngikut, kita pisahin tuh. Setelah proses ini apa namanya? Lalu penggodokan atau seperti apa? Proses pemisahan antara kotoran dari kedelai. Dari kedelai yang sudah tersortir itu dimasukkan. Ya, dimasukkan. Dalam lewat drum apa gimana? Ya, kita masukin drum. Proses penggodokannya lewat drum. Nah, itu proses penggodokannya sendiri memakan waktu berapa lama? Berapa jam? Kurang lebih 3 jam. 3 jam itu untuk 2,5. Untuk 1 kilo, 150 kilo. Untuk 50 sekali kilo masak. Nah, terus selanjutnya? Dan selanjutnya setelah kedelai matang, kita pisahkan tuh air rebusannya. Air rebusannya dipisahkan. Terus kita ganti dengan air bersih. Terus kita rendam selama 1 malam. Oh, berarti masih melalui proses perendaman lagi selama 1 malam. Nah, setelah kedelai yang direbus, kemudian melalui proses perendaman mungkin dengan air bersih, terus setelah itu langsung proses apa lagi? Apa digiling atau seperti apa? Setelah direndam 1 malam, paginya kita ini
kita proses pencucian. Pencucian ulang ya. Pencucian. Kita buang tuh air rendamannya. Ya, Terus ya. kita tiriskan di tempat yang secukupnya ya. Terus lalu kita giling kedelainya. Oh, baru tahap selanjutnya kedelai yang ada digiling. Digiling. Nah, ini untuk proses penghancuran mungkin ya. Ah, Nah, setelah kedelai ini digiling, kita proses pencucian bersih. oh dicuci ulang lagi. Cuci berkali-kali sampai bersih. Oh, dicuci berkali-kali Sampai sampai dengan kita memastikan bahwa kedelai hasil gilingan ini benar-benar bersih ya. Ya, benar. Benar-benar bersih dan kadar airnya mungkin sudah nggak ada. Setelah itu apa? Setelah dicuci bersih, kita campurkan ragi, ragi Proses tempe. peragian ya. Proses Ini peragian. fungsi peragian ini buat apa? Untuk ketahanan tempe atau untuk Enggak, supaya tempe iya. itu mengembang atau gimana? Biar kedelai itu bisa menjamur dulu, Oh, penjamuran, memunculkan ini jamur, Ya. jamur tempe. Berarti setelah peragian baru dia mulai pengemasan ke dalam plastik. Nah, setelah pencucian, terus pengragian, Peragian, kita tiriskan dulu selama 1 jam, satu jam, Nah, kurang lebih 1,5 jam. oh, jadi setelah proses peragian ditiriskan kembali Tiriskan. dengan waktu sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Baru kedelai ini siap Kemas. dikemas. Itu dikemasnya kalau boleh tahu Pak Ari di plastik ukuran berapa sih? Setengah. Macam-macam sih kalau ada sih, ada yang ukuran 9,17, ada yang minta ukuran 12,50. Oh, tinggal tergantung permintaan dari si konsumen dan pelanggan. Iya. Itu proses penjamuran itu membutuhkan waktu berapa lama sampai dengan benar-benar kedelai tadi yang sudah dikemas di plastik itu jadi tempe? 2 malam. 2 malam ya. Kalau proses bikin tempenya itu 3 hari. Dengan prosesnya 3 hari ya. Proses 3 hari. Nah, artinya selama ini Pak Ari kalau boleh tahu, dari tempe yang Pak Ari produksi dan hasilkan, pelanggan sampai hari sudah ada berapa? Udah banyak sih. Ada berapa misalnya? Kalau kita adalah ratusan. Nggak ada ratusan. Itu proses jual langsung atau seperti apa? Atau si Jual. pelanggan datang ke sini? Jual langsung ke pasar. Oh, jadi itu kapan itu Waktu malam atau jam berapa? pagi-pagi subuh. Oh, subuh berangkat ke pasar. Ah. Oh, nanti si pelanggan itu dengan sendirinya datang ke situ. Datang. Terus ini Pak Ari, mohon maaf kalau boleh tahu nih Pak Ari, omset yang selama ini Pak Ari hasilkan dari industri tempe plastik ini berapa sebulannya? Kalau boleh tahu nggak apa-apa sebutin aja. Kurang kontrol sih kalau soal keuangan, soal bukan aku yang megang, istri aku soal Iya, keuangan. gambarannya aja lah. Bisa kalau misalnya seminggu atau sebulan. 1 bulan itu bisa menghasilkan kurang lebih 10 juta. Nah, terus untuk mendapatkan kedelai ini Pak Ari memang sudah punya pelanggan tetap atau seperti apa? Sudah ada pelanggannya. Sudah ada pelanggannya. Yang masuk Ya, ada pemasoknya yang udah langganan bertahun-tahun sih. Terus kalau untuk bicara kedelai hari ini dan kemarin kan mungkin agak beda nih Pak. Salah satunya apa ini? Apakah terus kemudian ini kan pasarnya kan harus bisa juga kita siasati nih. Kita juga nggak bisa menolak manakala harga kedelai naik. Ya, benar. Itu untuk bisa mensiasati supaya artinya hari memproduksi tetap berjalan, kemudian supply itu ke pelanggan tetap berjalan, kemudian juga di satu sisi juga Pak Adi juga ada apa masih tetap ada income lah. Iya. Dari itu seperti apa caranya? Mungkin dari ukurannya dikecil. Ukurannya. Karena kan saat ini BBM naik, Iya. jelas tuh harga sembako semualah rata-rata sempat naik. Kita siasati itu jalan satu-satu cuma satu itu nggak bisa kita naikin harga tempe, nggak bisa. Iya. Ya, siasatinya mungkin dari ukuran. Ya ukurannya. Ukuran.
Nah, ini juga tadi mohon mungkin sedikit bagi teman-teman yang di luaran sana yang juga penasaran, ya ingin atau berminat ingin bisa menjadi seperti Mas Ari atau perusahaan juga. Kiat-kiat yang perlu dimiliki itu apa selain modal? Tekun dan sabar. Tekun dan sabar itu Jelas kuncinya, ya? kuncinya. Ada hal lain mungkin Pak Ari yang pengen sampaikan? Tekun, sabar, dan satu yang paling penting jujur gitu. Tekun, sabar, dan jujur kuncinya. Ya itu. Ya, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Ari, salah satu pelaku industri tempe plastik yang ada di Sewu. Oke, sahabat investor, ini kan tadi hasil bincang-bincang saya dengan Mas Ari. Tunggu tayangan ekspor selanjutnya. Wassalam.